Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Yahrotul Milati di Studio Karya. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi perihal bagaimana membuat pola kebaya simpel beserta dengan bagaimana cara pecah polanya. Nah, seperti apa pola kebaya yang nanti akan saya sampaikan? Nah, ikuti terus channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, like, komen, dan subscribe. Nah, nanti di video kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana membuat kebaya yang kekinian. Kemudian nanti akan saya sampaikan bagaimana cara pecah polanya dan juga bagaimana cara memotong bahannya, serta di video-video selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana cara menjahitnya. Nah, ikuti dan tunggu terus videonya ya. Karena kebaya memiliki furing tempel, bagian samping kita keluarkan 1,5 cm. Bagian samping kita keluarkan 1,5 cm. Ya. Semua sampai bawah. Pinggang juga 1,5. Kemudian kita sambung dengan penggaris siku dan panggul. Iya gitu. Ingat ya, pada bagian panggul supaya nanti hasilnya tidak terlalu lengkung, jadi nanti bisa menyesuaikan bentuk badan. Ini ada lengkungannya sedikit. Rada jendol. Depan dan belakang sama, kita keluarkan 1,5 cm. Kemudian dari bagian garis badan tadi diturunkan kurang lebih 1 cm. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Yang bagian depan itu, yang belakang ini. Dua betul. Ya, depan untuk kerung depan ya, dan untuk kerung belakang. Paham ya itu ya. Terus nanti pada bagian, karena kita memiliki desain pada bagian pinggangnya memiliki potongan, maka dari itu pada bagian pinggang juga kita potong. Nah, supaya nanti hasilnya pada bagian pinggang manusia itu bentuknya, karena sebenarnya bentuknya melengkung ya, bagian perut itu melengkung, maka pada bagian pola pinggangnya ya, pas garis pinggang kita naikkan 1 sampai 1,5. Kita buat 1,5 aja ya, naik 1,5. Kemudian kita garis menggunakan garis bantu lengkung. Kemudian kita beri tanda potong, karena ini nanti merupakan bagian potongan. Dari sini ke sini nanti kita potong. Kemudian untuk bagian potongan pinggang ke bawahnya ya, kita ambil saja penambahannya, karena nanti pada bagian kupnatnya ini kita ada lipatan sedikit ya untuk lipet hadap, maka kita tambahkan saja di sini. Sebenarnya nanti pada prakteknya akan kita tambahkan sesuai habisnya kain, tapi bisa juga kita tambahkan di sini untuk mempermudah hitungan polanya. Kita tambahkan ya kurang lebih 6 cm.
6 kali 2 karena kanan dan kiri, berarti 12 cm. Kita lebarkan pada bagian potongan pinggangnya 12 cm. Tinggal kita garis ke bawah, lurus saja. Untuk pecah polanya lurus saja. Jadi nanti ketika kita sudah memotong, kita menjiplak pola kembali ya pada pecah polanya. Bagian atas, badan atas ini pola depan dan pola belakang sendiri-sendiri. Kemudian untuk bagian badan bawahnya dari potongan pinggang ini yang lurus ke bawah. Paham ya? Kemudian untuk pecah pola lengannya dari pola dasar lengan sama seperti pola dasar badannya. Karena pola dasar badannya kita keluarkan 1,5, maka pada pola lengannya juga kita keluarkan 1,5. Diingat lagi kenapa ini dikeluarkan 1,5. Pertama karena memang supaya badannya, bagian kerong lengannya tidak terlalu mepet. Dan juga pada bagian badan dan kerong lengan ini nanti kita tekniknya furing tempel, sehingga nanti akan menambah ketebalan pada baju. Maka kita keluarkan 1,5 cm. Sama sini juga seluruhnya 1,5. Kita turunkan juga kurang lebih 1,5. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk pola depannya lengan nanti ini ya. Kemudian untuk yang belakang nanti garis yang kita gunakan berarti garis yang ini ya, yang sudah perubahan pola. Ini untuk pola lengan depan, ini untuk pola lengan belakang. Nah, tinggal kita beri garis potong pada bagian pola lengannya. Kita naikkan pola dari bagian lubang lengan ya, yang bawah. Kita naikkan kurang lebih 7 cm. Kemudian kita kasih garis potongan. Diberi tanda potongan. Kita potong. Kemudian karena di sini juga dari desainnya memiliki lipet hadap seperti pada baju. Untuk baju tadi penambahannya kita ke samping 12, sedangkan untuk lengan kita tambahkan 8 cm saja. 8 cm.
Ini juga sama, yang di samping 8 cm. Sekali lagi kita geser, kita tambahkan 8 cm, dikarenakan nanti kita gunakan untuk lipet hadap di bagian tengah sini. Paham ya? Cara pecah pola badan dan lengannya seperti ini. Silahkan pola master ini jangan ada yang terpotong. Jadi ini nanti digunakan untuk patokan ketika baju sudah selesai di fitting. Apakah ada kesalahan pada bagian mana, nanti akan terdeteksi dari pola masternya. Nanti silahkan dijiplak, depan sendiri, belakang sendiri. Untuk pola yang belakang, karena desainnya kemarin beresleting ya, untuk leher belakang diturunkan 2 cm dari pola patokan. Ya, ini turun 2 cm, nanti digunakan untuk kerung leher belakang yang kita jiplak ini ke sini, ini ya, sampai sini. Kemudian untuk pola depannya ini ya, kerung lengan depan sampai bawah. Nah, nanti ketika jiplak kamu langsung ke pecah polanya. Jadi belakangnya ini sampai sini, seret, langsung potongan. Yang depan juga ini potongan. Kemudian yang bagian badan bawah ya. Sedangkan untuk yang pola belakang, karena desainnya memiliki resleting, ada tambahan 4 cm ya. Ada bagian ini ke sini 4 cm. Paham ya? Ada tambahan 4 cm-nya. Digunakan untuk tempat resleting. Diingat ya. Bagian tengah mukanya nanti pada pemotongan bahannya berupa lipatan. Mudeng ya? Silahkan dikerjakan. Sampai jumpa. Akan saya sampaikan tentang bagaimana cara peletakannya di atas bahan. Nah, di sini nanti akan terdiri dari beberapa potongan-potongan pola yang sudah dipecah. Yaitu ada pola depan, badan atas, kemudian ada potongan badan bawah, pola depan, kemudian ada pola belakang, potongan badan atas, kemudian potongan badan bawah pola belakang. Nah, ini nanti akan kita letakkan di atas bahan sesuai dengan bahan yang sudah disediakan. Untuk kali ini kita menggunakan bahan brokat ya. Cara peletakannya, dikarenakan pada bagian desainnya memiliki desain resleting atau tutup tarik red Jepang di bagian belakang, maka pada bagian belakangnya kita letakkan pada bagian ya. Untuk bagian pola depan ya atau tengah muka kita letakkan pada bagian yang lipatan. Dikarenakan desain yang bagian belakangnya yang beresleting. Kemudian bagian potongan bawah kita letakkan pas di bagian kepalanya. Kemudian ini di atasnya persis, letakkan seperti ini. Kemudian bagian pola belakang di kepalanya. Kemudian tinggal kita pasangkan bagian lengannya. Nah, untuk pemasangan bagian lengan ini harus kita tentukan green line-nya atau yang biasa kita sebut arah seratnya pada bagian tengah lengan
harus benar-benar lurus dan tepat. Dari pola yang sudah kita tata di atas bahan brokat tadi, kita sematkan jari. Pastikan posisinya sudah benar-benar tepat. Ubah. Bahagia. Sebelum pola diletakkan di atas bahan, pastikan untuk bahan brokat harus sudah dicelup dengan air atau harus sudah dicuci. Dikarenakan sifat bahan brokat diantaranya yaitu akan menyusut ketika sudah selesai dicelup atau dicuci, sehingga ketika terjadi kesalahan sebelum dipotong, belum dicelup ataupun belum dicuci, nanti ketika pemakaian pertama atau ketika fitting, kemungkinan baju atau kebaya tersebut pas dipakai, pas di badan, tapi ketika sudah selesai dicuci maka akan memiliki sifat kerutnya, sehingga akan sangat dibingungkan sekali setelah selesai dicuci. Baju brokat yang belum dicelup sebelum dipotong akan mengalami susut bahan yang menyebabkan nanti menjadi sempit bajunya. Pastikan untuk arah seratnya lurus ya. Bagaimana cara menentukan arah serat yang lurus ya? Simak terus. Ini ya. Misalkan pada bagian tepi bahan yang terlihat tadi, pada bagian bawahnya ditemukan ukuran 25 cm. Kita sematkan jarum. Kemudian bagian atas ke bagian tengah lengannya sama, harus 25 cm. Itu cara menentukan arah serat yang lurus ya, ini wajib sama, karena jika terjadi kesalahan meletakkan arah seratnya tidak lurus, maka nanti lengan yang sudah dijahit akan menjadi muntir, dan ketika lengannya terpuntir maka tidak akan nyaman digunakan bajunya. Kemudian potongan bagian lengan. Nah, untuk potongan bagian lengan ini nanti bagian kampungnya yang sudah diberi kita lipat aja, dipaskan pada bagian tumpalnya ya. Kita tepatkan pada bagian tumpalnya. Nah, misalkan nanti di tumpal itu ada bagian ini ya, ada yang ada bentuknya seperti gunungan seperti ini. Kita bisa mengambilnya pada bagian yang paling ya, yang paling cekungannya paling lengkung ya. Kita ambil yang lengkungannya paling dalam, kita ambil yang lengkungannya paling dalam seperti ini.
nanti seperti ini hasilnya ya. Tinggal kita letakkan untuk pola dari kerahnya. Nah, nanti kita buat dulu pola kerahnya. Ini nanti berupa pola kerah Shanghai ya. Nah, untuk peletakan bahan kita bisa menggunakan metode yang seperti ini tadi. Kemudian ini nanti pada bagian cara motongnya, pada bagian pinggang, potongan pinggang ke bawah, ini kita luruskan, dipotong saja. Jadi nanti dipotong lurus dari ini ke sini. Jadi diluruskan ya. Ini juga sini diluruskan saja. Jadi nanti antara pola bagian bawah, potongan pola bawah, pola depan dan pola belakang nanti akan nyambung. Sehingga nanti akan tercipta baju kebaya sesuai desain yang sudah kita desain waktu itu. Gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, sedangkan untuk furengnya ya, untuk furengnya kita kurangi panjang polanya seperti pada bagian kampuhnya, terutama pada bagian bawah. Untuk bagian fureng bawah baju berarti tinggal kita lipat saja bagian kampuh bawahnya 4 cm itu ya. Lipat 4 cm. Fureng yang kita gunakan untuk praktek kali ini nanti yaitu fureng velvet ya. Tinggal kita lipatkan saja. Begitu seterusnya. Bagian lengan juga ya. Tinggal kita lipatkan saja.